Belum tentu. Kan itu hanyalah sebuah konsep gitu. Kayak Allah itu adalah raja, ya kan? Itu kan konsep-konsep yang umum gitu. Di Kristen pun kita ngimani kalau Yesus itu adalah raja, Yesus itu pencipta. Nah, yang harus kita buktikan ini benar nggak Allah itu pencipta? Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku lagi gitu kan? Soalnya nih bang ya, saya kan belajar gitu, saya tidak pernah menemukan bahwasanya Allah itu eksis ya di luar daripada orang-orang Arab gitu, orang-orang Quraisy. Seperti misalkan kalau kita baca Al-Quran, Nabi Musa nyembah Allah, Nabi siapa namanya Isa nyembah Allah. Saya belajar Yudaism itu udah lama bang. Saya tidak pernah menemukan bahwa di abad pertama, di abad 15 sebelum Masehi, di zaman Musa, itu Musa itu nyembah Allah gitu loh bang. Jadi nggak salah tadi yang saya katakan tadi kan, bahwa Al-Quran itu hanya sebatas dongeng dari Al-Fatihah sampai Anas. Karena nggak bisa dibuktikan gitu loh. Musa nyembah Allah, Ibrahim nyembah Allah, kemudian Isa Al-Masih nyembah Allah, Sulaiman nyembah Allah. Loh dari mana dasarnya gitu loh? Kan kita tahu bahwasanya yang nyembah Allah ini kan orang-orang Quraisy. Quraisy itu siapa? Quraisy itu kan penyembah berhala gitu. Jadi nggak mungkin orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, mereka itu nyembah Tuhannya para penyembah berhala. Karena dalam kitab Taurat kan dikatakan Tuhan selain Hashem adalah berhala. Jadi apalagi yang harus saya katakan terhadap Tuhan Abang selain hanyalah konsep, dan saya bisa simpulkan sebagai berhala. Karena Tuhan Abang ini nggak hidup bang, nggak bernafas. Karena cuma sebuah konsep gitu. Kalau Tuhan Abang itu maha kuasa dan memang benar-benar eksis, seharusnya Nabi terakhir ini tuh dia punya kelebihan dari nabi-nabi yang lain. Misalkan dalam konsep konteks mujizat gitu kan. Tapi faktanya kan mujizat aja ndak ada. Nabi Muhammad kan nggak pernah membuat mujizat itu pun di dalam Al-Quran gitu kan. Jadi gimana ya? Saya jadi bingung juga masalah konsep apakah Allah itu benar-benar eksis atau enggak. Tetapi kita kembali lagi ke pembahasan kita masalah dongeng ya, kitab suci sebagai dongeng. Menurut saya pembahasan kita ini udah kelar gitu loh ketika abang mengatakan bahwasanya itu iman kami. Kalau jawabannya udah iman kami ya, mau kau nyembah pohon kayak itu kan urus kamu gitu, mau kau nyembah batu kayak itu kan iman kamu. Kita nggak ada gubris masalah itu bang. Jadi apalagi yang mau kita bahas kalau abang udah mengakui cuman imannya aja, nggak ada pembahasan lagi bang. Karena kitab kami itu sangat banyak dengan saksi. Kitab abang kan nggak ada saksinya, ya udah. Perbandingannya kita bisa bandingkan sendiri gitu, mana kitab yang benar-benar real dan mana kitab yang ibaratnya cuman karangan manusia gitu loh. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan begini bang, mungkin abang hafal ayatnya kan, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Bahkan Al-Quran sendiri kan mengakui itu, bahwa Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Ya apalagi gitu loh bang, emang perkataan Rasulullah, makanya nggak bisa dibuktikan, nggak sesuai dengan sejarah, ya kan, nggak bisa dibuktikan oleh saksi mata. Terus apalagi bang, abang nggak bisa buktikan kebenaran kitab abang selain Allah dan Muhammad, itu aja bang. Jadi saya nggak tahu mau menanggapi seperti apa bang. Oke, baik. Ya, jadi yang terakhir itu Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah yang mulia. Memang betul. Umat Islam akui itu. Al-Quran sebelum sampai kepada kuping para sahabat, Al-Quran itu adalah bersumber dari perkataan Rasulullah. Rasulullah sumber perkataannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus sumber perkataannya adalah Allah. Berbeda dengan kitab saudara. Bible itu adalah perkataan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Bukan perkataan Yesus. Kalau Anda mengatakan itu perkataan Yesus, kapan Paulus bertemu dengan Yesus? Memang betul Al-Quran itu perkataan Rasulullah, bukan perkataan sahabat, bukan perkataan Siti Aisyah, bukan perkataan Abu Bakar, bukan perkataan Utsman, tapi perkataan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah nabi, dia Rasulullah. Dia yang memberi firman Allah itu kepada manusia. Siapa bilang Al-Quran itu perkataan istrinya? Bukan. Al-Quran itu perkataan Rasulullah yang diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Jelas itu. Kemudian
Anda sudah mengakui kitab Anda majalah, bagus. Anda mengatakan Al-Quran dongeng, silakan. Tapi kami mengimani Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kami mengakui Al-Quran itu kalam Allah. Bahkan Anda tadi membacakan bahwa Al-Quran itu ucapan Rasulullah. Sudah selesai kita di situ. Andai Anda menggunakan akal. Nah, sekarang kalau Anda mengakui kitab Anda majalah, itu derita. Dan itu memang fakta. Makanya ketika saya minta sedikit aja kesaksian Yesus terhadap buku Lukas, surah-surah Paulus 13 buku itu yang membangun iman Kristen sehingga Kristen menyembah anak manusia yang kemudian mengaku sebagai bintang timur. Ada kesaksian Yesus? Tak ada. Tak ada. Lalu kemudian Anda mengatakan Al-Quran itu sedikit, Bible itu banyak. Bong. Bible itu kesaksian-kesaksian. Nih, pasang kuping baik-baik. Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 114.000 sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan Al-Qutaib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami. Sahabat Rasulullah kalau mau mempersaksikan satu persatu sahabat ini sebanyak 114.000 orang bersaksi, Indonesia tidak muat kitabnya. Lawang kamu bersaksi cuma 4 orang, Lukas, Markus, Yohanes, Matius, segitu. Ini 114 orang sahabat. Kalau mau dituliskan semua kesaksiannya, Indonesia tidak muat buku. Itu yang Anda harus paham. Kitab Anda itu hanya kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Lukas itu siapa? Siapa nama bapaknya? Ndek nara. Paulus? Nggak tahu. Cuman kesaksian-kesaksian dongeng kayak begitu Anda bangga. Kedua, Bible Anda itu kalau tidak mencuri kitabnya Yahudi, ya cuman perjanjian baru aja, ya lebih tebal skripsi saya kemarin. Jadi jangan Anda membawa narasi-narasi yang konyol yang menjadi kuburan bagi Anda. Kemudian, ini yang terakhir. Coba Anda buktikan yang mana yang dongeng. Ya. Al-Quran atau kitab Anda. Nih, tak kasih satu ayat dan coba konsentrasi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiyan. Kitab Anda harus membuktikan kitab Anda sendiri. Kitab Anda harus bercerita tentang kitab Anda, tentang kebenaran isi muatannya, kalau bukan dongeng. Al-Quran mengatakan Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah manusia yang suci. Sementara kitab saudara mengatakan Yesus itu adalah manusia terkutuk. Tolong tunjukkan satu penggagalan kesucian Nabi Isa di dalam kitab Anda, bahwa Nabi Isa tidak suci sesuai dengan tuduhan Al-Quran, melainkan Yesus itu adalah manusia terkutuk. Bukti keterkutukannya adalah dia pernah melakukan bla 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 bla. Ingat, kalau berbicara mengenai agama Yahudi atau orang Yahudi, kutukan-kutukan itu Anda boleh baca dalam Ulangan 27. Satu perikop Anda baca di sana. Terkutuklah, 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 terkutuklah. Anda baca di situ, kemudian Anda dudukkan Yesus, dia terkutuk karena apa? Saya ulang ya. Al-Quran mengatakan sosok Nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia yang suci, yang tak tersentuh sedikit pun dosa atau kesalahan. Di kitab Anda, kalau memang bukan dongeng, Galatia 3 nomor 13 dikatakan Yesus itu mati terkutuk. Tolong tunjukkan dalilnya, atau perbuatan dosa apa yang Yesus pernah lakukan sehingga Yesus kemudian Anda percayai adalah manusia yang paling banyak dosa di atas muka bumi ini, sehingga dia pantas mati digantung di atas pohon dengan cara terkutuk. Ingat, saya kasih clue-nya supaya Anda belajar. Ulangan 27, Anda baca satu perikop, adakah hasil dari Ulangan 27 itu yang dilakukan oleh Yesus sehingga Anda imani sebagai makhluk yang terkutuk? Kalau tidak, Al-Quran adalah firman Tuhan. Benarlah kitab Anda itu hanyalah dongeng belaka. Silakan. Terima kasih Bang Suma atas khotbahnya. Jadi sebelum saya jawab, saya tanggapi dulu ya biar kita adil gitu. Iya, tadi Bang Suma
mengatakan bahwa Bible perkataan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga Paulus. Tapi sayangnya Paulus itu dia tidak pernah nulis Injil, tidak pernah nulis tentang Yesus. Paulus itu dia hanya nulis surat-surat Paulus saja, ada Korintus, ada Roma dan sebagainya. Karena Galatia Paulus 1 nomor 11. Galatia 1 Ya, Yesus ya. Sabar, Paulus sabar, mengaku sabar. menerima Injil. Ketahuan Iya, kan? iya, iya. Paham, Ketahuan paham. anak belajar. Injil itu artinya kabar baik, bukan buku gitu. Karena di dalam Islam itu Injil itu artinya buku, itu salahnya di situ. Karena kata Injil itu artinya kabar baik. Nah, yang menulis 4 Injil yang disebut sebagai kanonik itu hanya saksi mata. Paulus itu nggak punya legalitas. Apalagi Muhammad, Paulus saja enggak, dia hidup sejaman dengan Yesus, apalagi Muhammad. Muhammad itu abad ke-7, Bang. Tahun 600 lebih itu jauh sekali. Jadi yang menjadi saksi mata yang menulis seperti Matius. Matius itu siapa? Matius itu bagian dari 12 murid. Kemudian ada Rasul Yohanes anak Zebedeus, adalah bagian dari 12 murid. Kemudian Markus dan Lukas bagian dari 70 murid. Jadi yang punya legalitas untuk menulis ya hanya saksi mata gitu. Bukan orang yang ibaratnya bukan saksi mata kemudian ngarang-ngarang. Kalau Paulus dia enggak nulis Injil. Maksudnya 4 kisah hidup tentang Yesus ya. Atau yang disebut sebagai keempat Injil kanonik. Jadi kalau abang bilang majalah itu masih bisa dipercaya. Tapi kalau dongeng itu nggak bisa dipercaya, Bang. Kalau dongeng itu cuma cerita-cerita omong kosong. Kalau untuk membuktikan itu dongeng atau tidak, jangan dulu. Ini masih waktu Masuk saya, ke poinnya. sabar, Masuk ke poinnya langsung. Iya, Yesus ini saya itu tanggapi manusia dulu. terkutuk Sabar, atau manusia suci. sabar. Itu Iya, kuncinya ini mau untuk membuktikan saya bahwa itu jelasin dulu, dongeng. baru saya jawab dong. Silakan. Iya, saya belum selesai. Jadi gini ya, Yesus itu memerintahkan kepada 12 murid. Ya, dia perintahkan untuk menyebarkan apa yang dia ajarkan. Matius 28 ayat 19. Ajarkanlah mereka seperti yang kuajarkan kepadamu. Kemudian para rasul ini mereka menulis apa yang telah Yesus ajarkan menjadi keempat Injil kanonik. Jadi apakah Yesus mengakui keempat Injil itu ya jelas sekali karena dia yang menyuruh menyampaikan itu, mereka menyampaikan Mana secara lisan. kesaksiannya mana? Sebentar, Tunjukkan. sebentar. Jangan aduh ini kok belum selesai nih. Ini justru Anda mendongeng. Loh, ini saya lagi jelasin Matius 28. Anda mendongeng. Anda kan Iya, saya kan jangan bertanya dipotong mana dong. kesaksian Saya belum Yesus? selesai. Mana Saya belum kesaksian selesai. Yesus tentang 4 kitab itu? Ya, keempat Injil itu kan ditulis oleh murid-muridnya. Kesaksian Murid-muridnya ini kan Yesusnya. diperintahkan. Kesaksian Yesusnya mana? Ini jangan TikTok dong. Ini kan ganti-gantian. Ya tapi Gimana? kalau berbohong untuk apa Anda panjang-panjang kalau Ya, cuma berarti bohong? Anda takut nggak mau diskusi. Bukan takut. Kebohongan itu Kenapa jangan Anda Anda nggak mau? kedepankan. Loh, ganti-gantian dong. Cobalah menjadi orang yang jujur gitu loh. Iya, Mana ganti-gantian pengakuan dong. Yesus tentang kesaksian terhadap 4 kitab yang Anda katakan tadi? Mana? Iya, ganti-gantian dong, ganti-gantian. Gantian tapi kalau hanya dongeng kayak gini? Loh, saya emangnya kitab kamu. Saya nggak Ini ngomong Anda kitab berdongeng, kamu, bro, Anda yang sedang dongeng. berdongeng. Yesus mempersaksikan ke-14 kitab. Mana dalilnya? Gantian ngomongnya. Bukan masalah gantian, Oh. Anda berdongeng. Anda Loh, ini berdongeng. nggak mau gantian ini. Gimana sih? Bagaimana teman-teman? Kita biarkan dia Satu-satu berdongeng dong. atau gimana? Kita Nah, ingin takut dengarkan kan? dongeng kayak gini. Bukan. Kami umat Islam Ya, itu kalau kayak tidak gini tidak udah bisa nggak kondusif. tidak bisa dibohongi dengan tipuan-tipuan gereja kayak Anda gunakan itu. Loh, Nggak kamu bisa. yang dongeng. Anda Gantian mengatakan dong. Yesus mempersaksikan kitab 14 muridnya, 4 kitabnya. Mana buktikan? Iya, Dalilnya mana? ganti-gantian dong. Ganti-gantian ngomongnya. Mana? Ganti-gantian ngomongnya. Ganti-gantian tapi pembohong mau dikasih waktu kayak mana ceritanya? Loh. Saya memberikan Berarti Anda pertanyaan nggak dan siap saya butuh beresiko. jawaban. Anda menuduh Al-Quran dongeng tapi Anda sedang berdongeng. Gimana itu? Iya, ganti-gantian ngomongnya. Anda terguncang. 1 menit masalahnya lagi ya? nggak mau 1 gantian. menit lagi. 1 menit lagi. Loh, kok Anda ngomong nggak pakai time loh? Loh, Saya waktu ngomong Anda sudah pakai time. lama. Anda sudah panjang tadi. Anda lebih panjang loh dari saya. Ya, saya tidak berdongeng. Anda mendongeng. Itu kan menurut Anda, bagi saya kamu juga Kalau dongeng begitu, gitu. tolong tunjukkan buktinya Yesus memberikan legitimasi ke 4 buku Anda. Kalau kau bilang saya dongeng kan menurut saya juga kan kamu dongeng. Kenapa dipotong gitu? Kan ganti-gantian tadi dari awal. Tapi Anda berdongeng, Bung. Saya Loh, minta itu kan menurut apa Anda. yang Menurut enggak. saya juga kan Anda dongeng. Saya mendengarkan Anda mengatakan Yesus memberikan legitimasi kepada 4 kitab. Ya udah, Mana Bang, datanya? ganti-gantian ngomongnya. Mana datanya? Mana datanya? Ganti-gantian dong. Ini mau saya jawab tapi ganti-gantian dong. Penipu dongeng.
Prof ini pun nggak mau diskusi ya bang ya. Oke, sekarang silakan gunakan Ya waktu udah, sebaik mungkin. makanya gini, Bang. Bang, ya. Ini Berikan kan bukti diskusikan bahwa tiga-tiga, kan, Bang? Yesus benar-benar memberikan kesaksian terhadap 4 kitab kanonik. Silakan, Betul, saya bang. tunggu. Makanya tenang dulu bang, tenang dulu. Ya, kita Tenang tunggu dulu, ya Bang. teman-teman, kita tunggu, silakan. Iya, nggak usah panik lah bang. Enggak Nanti panik, aja. enggak panik. Saya cuma tidak suka kuping saya itu masuk berita bohong. Paham? Nggak, itu terguncang itu bang Alergi kuping sebenarnya. saya dengan pembodohan Kristen. Agama Kristen itu agama pembodohan. Ini Iya, sedang Anda itu lakukan karena- lagi. Saya Ini nggak Anda tahu sedang terguncang mempraktekkan. atau gimana, jangan Bukan gitu ganti-gantian dong. terguncang, bukan terguncang. Anda mengatakan Ya udah, Yesus ganti-gantian, memberikan Bang. legitimasi kepada 4 penulis kitab saudara. Buktikan dengan data. Kalau tidak berarti Ya, Anda gimana berbohong. saya mau buktikan Oke, kalau anda silakan. potong terus? Oke, silakan. Kita kasih waktu, Iya silakan. kan anda ngomong saya anda potong nih ya. Saya ngomong anda Silakan, potong karena yang saya gimana? sampaikan itu kebenaran. Iya, tapi jangan dipotong. Anda Silakan. ngomong saya nggak potong Silakan. loh bang ya. Silakan, oke, silakan. Nggak adil Yang lain banget tutup loh. kuping. Kalau dia Iya. berbohong, tutup kuping aja. Silakan. Kalau anda nggak mau diskusi ya gimana bang? Ganti-gantian dong. Bukan tidak mau berkusi, saudara Demian. Saya tidak mau ada kebohongan. Ini orang Indonesia sudah dewasa semua, bukan lagi kayak zaman dulu. Bisa Aduh, kalian saya tipu-tipu. Bang, Bukan saya lagi bukan zaman Muhammad, dulu, Bang. zaman tipu-tipu. Saya bukan Muhammad bang, jadi nggak mungkin bang. Ganti-gantian aja. Bang. Anda Oke, bukan Muhammad, sebentar dulu, betul. sebentar Tapi dulu, Anda saya pembohong bilang karena itu. Anda pengikut Paulus. Lah, Dalam kalau- kelicikanku aku mencerat engkau dengan tipu daya. Itu kan Paulus. Ya udahlah bro, ini kalau diskusinya nggak kondusif saya turun aja. Ya malas sekarang saya, bro. jangan turun. Jangan Saya kasih turun. kamu waktu. Jangan turun. Tolong tunjukkan kesaksian Yesus terhadap kitab kanonik. Saya tunggu. Iya, jangan dipotong dong. Ini kan ganti-gantian. Udah nggak usah nangis, silakan. Iya, jangan dipotong makanya. Ya udah Santai. silakan. Anda mikir bagaimana caranya lagi untuk nipu gitu. Loh, gini bro, kamu nggak silakan. usah ngatur-ngatur orang untuk menjawab. Saya juga nggak ngatur kamu. Saya bertanya, Silakan. bro. Saya tidak suka kalau ada kebohongan di sini. Berarti anda Silakan. takut berdiskusi gitu. Nah, dari tadi Tidak mau langsung aja ganti-gantian. langsung aja, nggak usah banyak keterangan langsung. Loh, saya nggak, ibaratnya kalau dia menjelaskan kan saya nggak Nah, di sini ada ngatur-ngatur kan, bro. Jadi, Dinda tolonglah. Bedunggang Kuda, silakan moderator deh, arahkan kalau dia berbohong langsung kick injak mulutnya. Kita nggak Itu butuhkan dia, makanya. pembohong. Kristen Iya, itu makanya agama saya yang kayak didirikan di gitu. atas kebohongan gitu loh. Kalau dia berbohong langsung diturunkan. Kita nggak butuhkan pembohong. Ya. Bu Darosi disimak ya. Silakan Demian, langsung aja, jangan muter-muter. Iya, kalau misalkan, tapi jangan dipotong ya kalau saya jawab ya. Iya, Iya, silakan, jadi Pak gini, Demian. Yesus itu menyampaikan ajarannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini mereka menyampaikan secara lisan dan juga secara tulisan. Yang tulisan ini yang kemudian menjadi kitab yang saya pegang. Jadi apakah itu benar diakui oleh Yesus? Ya benar. Kenapa? Karena semua tulisan yang ditulis oleh murid-murid Yesus ini itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Jadi poinnya jangan dipotong ya. Jangan dipotong nih, biar nggak terguncang. Jadi poinnya, maksudnya beliau ini, jadi Yesus menyuruh, woi Matius, Markus, kamu harus nulis loh, kitab ini namanya Matius. Loh, kalau pakai perbandingan seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala bahkan nggak pernah nyuruh Muhammad. Tidak tepat kamu Demian. Sebentar Pembohong dong, kan? ini kan digantian. Pembohong kan dia, pembohong kan. Waduh. Tidak tepat itu, tidak tepat. Nipu, Sudah. nipu. Lah, kok nipu? Kok kalian Udah, nggak mau udah. diskusi ya dengan baik gitu? Buktikan aja dulu, nggak usah. Itu tipuanmu, udah tinggalkan aja. Sekarang kau buktikan bahwa Yesus itu punya dosa, silakan. Sampai dia layak untuk mati digantung di salib. Jangan di mute, ini kok gini loh, Oke, diskusinya gimana? itu Gantian loh. Demian. Buktikan Yesus punya dosa sehingga dia mati layak digantung. Satu-satu ngomongnya. Kok gini loh, tadi dia Kasih saya waktu, ngatur-ngatur kok gini, kasih dia saya waktu 2 ngomong menit lagi. diatur-atur gitu. Udah kelamaan. Karena kau pembohong, pendusta, kau itu penipu, kau pendusta. Nah, bilang aja terguncang, nggak usah gitu lah. Saya sedikit pun tak terguncang, agama penyembah Lucifer kok terguncang pula dengan kau. Kita Loh, minta buktinya data kamu nggak mau akurat. diskusi dengan baik. Saya Anda tidak nggak mau suka dengan berdiskusi dengan pembohong, pendusta, tidak kusuka. Saya tidak suka dengan pembohong, Iya, pendusta karena itu. Anda Nggak takut suka dengan berdiskusi dengan pembohong baik. itu, nggak suka. Anda mengatakan Lukas adalah ke-12 murid. Mana dalilnya? Tunjukkan. Loh, jangankan dalil bro, 12. Saya minta Jangankan- dalil jangankan Lukas dalil, adalah bro. bagian dari ke-70 murid itu, dalilnya mana? Silakan.
Kalau ada dalilnya gimana? Saya turun sekarang kalau ada. Saya Ya, turun kalau sekarang ada kalau ada. dalilnya bahwa Saya Yesus turun sekarang. Saya turun Iya, sekarang kalau ada iya. dalilnya. Satu-satu ngomong ya. Yesus mengutus Lukas. Silakan. Oke, silakan Boleh Demian. satu-satu 1 menit. ngomongnya ya. Ya, silakan tunjukkan, gak usah lebay kali. Tunjukkan Enggak, Lukas masalahnya kamu kayak diutus nggak oleh mau Yesus ganti-gantian gimana? gitu loh. Jangan Satu-satu yang ngomongnya. 12, yang 70 aja. Silakan tunjukkan dalilnya di mana? Di mana Betul. Yesus mengutus Satu-satu Lukas ngomongnya. di antara 70. Silakan. Iya, satu-satu ngomongnya. Saya cari ambil dulu dalilnya, kemudian saya bacakan dulu, saya jelaskan. Sudahlah Demian, dosa itu pertanyaan dari tadi yang tidak terjawab itu kan, itu juga saya tanyakan tadi, makanya saya tinggal sholat dulu. Nggak ada kan? Nggak ada. Memang Kristen ini agama pembohong. Kristen itu Iya, berdiri kalau- di atas kebohongan. Tidak Iya, kalau agak nggak bohong jadi mungkin. bohong. Nggak bisa Kristen itu berdiri kalau tanpa kebohongan. Ingat, saya minta datanya tadi, mana bukti ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa adalah manusia suci, di kitabmu Yesus adalah manusia terkutuk. Buktikan dosa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia terkutuk. Ada dosanya? Ada? Nggak ada. Sehingga kitabmu itu dongeng. Loh, saya kok di mute ya? Itu dongeng, kitab kau itu dongeng. Iya, kamu kenapa nggak mau diskusi dengan baik gitu loh? Bisa nggak ganti-ganti? Masih itu aja yang diminta. Saya minta buktikan Lukas itu murid yang 70, dalilnya mana? Loh, saya gini, gimana saya mau jawab kalau kau potong terus? Ya mana? 1, 2, 3. Silakan tunjukkan. Saya diam. Iya, jangan dipotong dong kalau orang jawab. Iya, saya bacakan dulu ayatnya ya. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua Mereka. mendahuluinya. Mereka ke di situ setiap masuk kota Lukas dan- nggak? Nah, dipotong lagi. Saya nggak bisa ngomong. Saya mau pasti Karena di dipotong sini terus. tidak menyatakan Lukas sebagai murid. Saya minta bukti tidak Lukas semuanya, sebagai tidak 70 semuanya. murid. Gini loh, kitab kami itu Mulai ada nangis. yang namanya literasi gereja. Mulai bohong-bohongan. Nah, kalau kamu nggak mau diskusi dengan baik, saya nggak. Mulai. Saya gini loh, saya mau diskusi dengan baik. Kalau Mulai. dia nggak mau diskusi dengan baik, ya saya turun aja gitu loh. Mulai bohong-bohongan. Saya malas gitu loh. Saya minta dulu, dalil ya. Lukas adalah ke-70 murid itu mana dalilnya? Kau bawa Lukas 10 itu nggak ada. Saya sudah tamat. Nenekmu belum lahir, saya sudah Kenapa tamat di Lukas kitab 10. itu tidak mengutus aku bilangnya? Kenapa tidak mengutus Iya, aku 70 dibilang? Kok murid mengutus itu, mereka 70 dibilang? Silakan. murid itu Silakan. Kenapa? salah satunya adalah Rasul Lukas dan juga Rasul Mana Markus. dalilnya? Mana dalilnya? Jangan kau mendongeng. Loh, kita bukan cuman punya kitab aja, kita juga punya sejarah gereja. Kalau kamu kan Iya. cuman punya Al-Quran. Inilah yang Sejarah gereja lagi. saya minta dalil, bukan sejarah gereja. Lucu. Loh, Itulah kalau saya begini, katakan. Agama Kristen itu kalau tidak bohong tidak eksis sampai sekarang. Ya udahlah, Tipu-tipu kalau aja. diskusinya kayak gini saya turun Iya. aja lah, malas saya. Malas lah. Kalau saya Bagaimana turun tidak aja ya, malas? ini diskusinya Kata nggak kondusif. Lukas. Dengarkan, saya tak ajarin samamu. Lukas 1 itu Lukas pengarang kitab kau itu melakukan penyelidikan. Kalau dia melakukan penyelidikan artinya Pakai dia time bukan aja bagian gimana? dari Pakai 70 murid. Pakai time 2 menit Pakai aja nemer gimana? kayak ada ilmu aja. Beruntung kamu saya naik ke sini. Iya, karena Kamu itu bagi nggak saya itu berani double diskusi kosong. ganti-gantian. Kamu itu nggak ada ilmu kecuali Karena kamu tipu-tipu. takut, nggak mau ganti-gantian. Permainan aja nih kan dah. Saya minta sama Ya udahlah, kalau dalilnya ini diskusi Lukas orang adalah pengikut, saya murid malas, bro. dari ke-70 itu mana dalilnya? Cak Ayu. Mana? Izin turun Dalilnya ya mana? bos ya, ini udah terguncang, ini nggak mau ganti-gantian. Dalilnya mana? Izin turun ya. Saya minta dalil, kau tunjukkan Lukas Nanti kalau 10. diskusinya udah kondusif lagi, udah bisa pakai time ganti-gantian, baru saya naik lagi ya. Saya minta dalilnya mana? Yesus mengutus Lukas, kau tunjukkan Lukas 10. Sejarah gereja kan dah, dia sejarah gereja katanya, bukan dalil lagi sejarah gereja. Cuplis, penyembah Lucifer, Al-Quran ditunya dongeng, Allah dituduh entah apa-apanya mulut kau itu, ya. Dasar cuplis. Itulah. Oh, itu Penyembah kalau tidak nipu Lucifer. ya bohong, kalau nggak bohong ya nipu. Ya, alhamdulillah Sejak kada ada tadi dia situ, eh. klaim aja itu si Demian. Dia klaim Yesus ngasih validasi katanya. Bang Zuma minta pembuktian klaimnya itu nggak ada dikasih.
Dari dulu itu bang, beliau itu dari sejak dia masih belum pakai baju sampai dia pintar pakai sendal, itu kerjanya tuh gitu-gitu aja, tipu-tipu. Gitu-gitu aja tuh. Nah, jurus Iya, keduanya yang itu itu tadi, nanti Pak. dia pura-pura tampil kayak Yahudi. Seakan-akan Yahudi, Yesus diumpetin, yang dibawa Elohim. Iya, iya, betul. Yang tadi itu Bang Zuma, aku mau nanya juga, kenapa Lukas itu nggak nyebut, kenapa nggak mengutus aku, kenapa harus mengutus mereka disebut di situ gitu kan? Kalau memang dia yang benar-benar murid dari Yesus gitu, kenapa Yesus mengutus mereka? Kenapa nggak ditulis di situ Yesus mengutus aku gitu? Itu yang bikin kita nggak percaya bahwa Lukas itu murid Yesus. Ya, kita Iya. sapa Bang Gabriel. Bang Gabriel, Ya, selamat siang. bisa ya Bang? Aku Katolik. Oh iya, silakan. Odin itu Odin. Oh Ya, iya, sedikit ya saya tanggapi pertanyaan saudara Ardi tadi ya. Jadi kalau kita bercerita gini, kenapa Lukas ini tidak mengaku sebagai murid, tapi Kristen yang menunjuk kemudian Lukas sebagai murid. Sebenarnya kalau kita belajar tentang asal usul kitab Lukas ini, kita akan memahami bahwa Lukas asisten Paulus ini menulis tulisannya itu di tahun 80 sampai sekitar 85 Masehi. Berarti kejadian-kejadian yang tertulis di dalam kitabnya Lukas ini itu tidak bersentuhan langsung kepada Lukas. Lukas bukanlah pemain di dalamnya. Lukas itu hanya penulis. Dia tidak masuk dan tidak terlibat di dalam. Kecuali Lukas mengakuinya bahwa dia memang menyusun berita-berita tersebut. Bisa dibaca di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Itu pun Lukas menulis kitabnya hanya untuk satu orang, yaitu Theophilus. Dia tidak menulis untuk gereja. Nah, satu hal yang perlu dipahami di sini adalah ketika dikatakan kenapa tidak mengatakan aku, karena Lukas sadar dia itu bukan murid Yesus. Itu hanya tradisi agama Katolik mengatakan bahwa Lukas itu adalah bagian dari 70. Padahal ketika ditampilkan Lukas 10 itu sama sekali tidak mendudukkan dirinya sebagai murid Yesus di sana, enggak. Dia hanya penulis lepas, wartawan lepas, pewarta lepas, yang kemudian kebetulan bukunya lulus. Di antara banyak buku-buku yang dituliskan pada saat itu, salah satu buku yang lulus pada saat pengkanonan itu adalah catatan Lukas. Ada puluhan kitab-kitab yang lengser, termasuk kitabnya Filipus, itu lengser, tidak diterima pada saat konsili. Makanya pada saat kemudian kitab di kanon, salah satunya adalah Lukas ini. Kenapa? Karena cerita-ceritanya itu berkesesuaian dengan keinginan Romawi. Karena yang pesan itu adalah Romawi supaya mereka memiliki kitab. Nah, kemudian Paulus memulai tulisannya di tahun 50-an, ya 52 sampai seterusnya sampai tahun 60-an. Kemudian Lukas menuliskan di tahun 80-an. Itu dia mulai menulis. Kapan Yesus menulis? Kapan Yesus kemudian mengutus mereka? Di tahun 80-an. Tak ada. Yesus tahun 33 sudah nggak ada di bumi. Tapi mereka kemudian menulis, mencatat sesuai dengan apa yang mereka inginkan berdasarkan hasil penyelidikan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya katakan ketika Al-Quran dituduh dongeng, sekali lagi saya katakan Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya tentang apa yang diceritakan masa yang akan datang. Sedangkan kalau Bible sederhana aja membuktikan itu. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu manusia yang suci, di kitab mereka mengatakan Yesus itu manusia terkutuk, maka kita minta buktikan kepada ke kita apa Yesus lakukan sampai dosanya itu seimbang dengan hukuman mati. Sampai kucing bisa pakai sepatu roda, mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Demikian, silakan yang lain.